Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang administrasi pembiayaan pendidikan. Administrasi pembiayaan pendidikan ini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada administrasi pembiayaan pendidikan, yang kedua ada tujuan dari administrasi pembiayaan pendidikan, yang ketiga ada sumber biaya pembiayaan pendidikan, yang keempat ada konsep biaya pendidikan, yang kelima ada ruang lingkup administrasi pembiayaan pendidikan, yang terakhir ada prinsip-prinsip pengelolaan administrasi keuangan sekolah. Di sini yang pertama ada administrasi pembiayaan. Badrudin mengatakan administrasi pembiayaan adalah pengelolaan biaya yang berhubungan dengan pendidikan dimulai dari tingkat perencanaan sampai pada pengukuran biaya yang efisiensi dalam proses pendidikan. Dan administrasi pembiayaan sekolah adalah langkah pengelolaan keuangan sekolah mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana penanggung-jawaban yang digunakan secara efektif, efisien, dan sistematis. Sedangkan Mulyono menyampaikan bahwa administrasi pembiayaan pendidikan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien serta membantu pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Di sini ada tujuan dari administrasi pembiayaan pendidikan. Adapun tujuan dari administrasi pembiayaan adalah melalui kegiatan administrasi pembiayaan pendidikan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaan sarana dan prasarananya. Ada pembukuan dan yang bersifat transparan sehingga kegiatan sekolah atau pendidikan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Sehingga dapat disimpulkan tujuan administrasi pembiayaan pendidikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari penggunaan biaya pendidikan. Yang kedua ada meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pembiayaan pendidikan. Dan yang terakhir ada meminimalisir penyalahgunaan biaya pendidikan. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan Saudari Anggi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Made Gede Anayo. Silakan. Om Swastiastu. Terima kasih banyak kepada moderator telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan atau menyajikan mengenai sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Merupakan lanjutan dari yang telah disampaikan oleh Saudari Anggi, di mana dalam hal ini kami menyajikan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989, di mana diatur mengenai sumber dana pendidikan. Sumber dana pendidikan yang termuat di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 terdiri dari sumber dana pendidikan dari pemerintah, APBN dan APBD. Di sini pemerintah mengalokasikan dana 20% dari nilai APBN yang telah disusun untuk sumber dana pendidikan. Nomor 2, dana penunjang pendidikan berupa beasiswa yang diterima oleh peserta didik untuk menunjang pendidikannya. Di sini yang dimaksud adalah beasiswa yang dikeluarkan oleh lembaga ataupun pemerintah yang diberikan atau dialokasikan untuk siswa-siswa tertentu yang sudah tentu mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan. Nomor 3, dana dari masyarakat atau keluarga yang sekarang sering disebut dengan SPP atau BP3. Di sini tidak awam lagi bagi kita semua, dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi,
tidak lepas namanya SPP. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi bahwa dana dari SPP itu dari kantor sendiri atau dari orang tua maupun wali yang memberikan tanggungan kepada pelaksana pendidikan. Pelaku dalam hal ini. Nomor 4, sumbangan dari pemerintah, yaitu Pemda memberikan bantuan untuk pengoptimalan sekolah yang ada di daerah. Ini lebih menekankan kepada kebutuhan dari daerah tersebut. Cuma daerah Pemda lah yang tahu apa kebutuhan daerah tersebut. Jadi suatu penyokongan pendidikan kepada sekolah-sekolah tertentu atau bidang tertentu yang bersesuaian dengan kebutuhan atau SDM yang dibutuhkan untuk kemajuan daerah tersebut. Demikian sedikit ulasan mengenai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 yang mengenai sumber dana pendidikan. Kita lanjut ke undang-undang yang lain. Di sini juga kami yang bersesuaian dengan hal tersebut, kami sajikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat. Di sini semua terlibat dalam pengadaan dana, kerjasama dalam pembiayaan pendidikan, termasuk di dalamnya sekolah atau lembaga yang terlibat dalam pendidikan itu sendiri, seperti sekolah di mana ada terdapat usaha mandiri di sekolah tersebut, ada juga dunia usaha di sekitar sekolah tersebut yang membutuhkan SDM dan dunia industri, serta banyak lagi hal yang seperti hibah yang mungkin juga sangat mendukung dalam pendanaan pendidikan. Nah, untuk jelasnya mari kita secara garis besar sumber-sumber pendanaan pendidikan itu sebagai berikut. Sumber biaya pendidikan yang berasal dari pemerintah. Nah, di sini sudah kita jelaskan sebelumnya lah APBN, APBD, provinsi, APBD, kabupaten, sangat berperan di sini. Di mana sudah disebutkan sebetulnya 20% dari APBN, APBD, provinsi, APBD, kabupaten dialokasikan untuk pendidikan. Itu tergantung juga pendapatan daerah masing-masing. Yang kedua, ada sumber biaya pendidikan berasal dari orang tua siswa, komite sekolah. Ini dalam artian sumbangan pelaksana pembangunan SPP, bantuan menyelenggarakan pendidikan PPP, biaya pendaftaran murid baru, biaya ujian semester, biaya ujian akhir sekolah, iuran ekstrakurikuler, iuran perpustakaan, dan bantuan-bantuan lainnya yang sudah disepakati. Itu bersumber dari wali atau orang tua siswa. Dan orang tentu di sini sesuai dengan kesepakatan antara lembaga dengan calon didik. Untuk selanjutnya nomor 3, yayasan penyelenggara
Yayasan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan. Sudah tentu mengeluarkan biaya operasional sekolah dan biaya pengembangan sekolah untuk kelanggengan proses belajar mengajar di lembaga tersebut. Yang keempat, donatur, bantuan sukarela masyarakat umum. Di sini ada sebagian sebagian dari kita yang mempunyai penghasilan lebih dan mempunyai keinginan untuk mendermakan atau cinta kepada pendidikan akan mengalokasikan sebagian hasil usahanya. Kalau di Bali disebut punya, di sini tentu dengan sukarela yang digunakan untuk menunjang atau mendukung pengembangan pendidikan. Itu salah satu sumbernya adalah yang disebut donatur. Dan yang kelima, hasil usaha sekolah. Jadi dalam satu sisi, sekolah-sekolah yang sudah munafik sudah sangat berkembang, saat itu ada usaha-usaha di dalam seperti kantin sekolah, operasi sekolah, unit usaha sekolah, penyewaan gedung, dan fasilitas milik sekolah lainnya. Di sini sebagian dananya digunakan untuk penyokong pendidikan itu sendiri. Di samping fasilitas-fasilitas tersebut digunakan untuk kemajuan dalam pendidikan. Demikian dari kami pemulasan mengenai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 yang bersesuaian dengan makalah kami. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke di sini ada kami sajikan juga konsep biaya pendidikan. Dalam konsep biaya pendidikan ada biaya langsung, biaya tidak langsung, privat cost, social cost, monetary cost, non-monetary cost. Dalam hal ini biaya langsung yang termasuk dari biaya langsung adalah gaji guru dan pegawai lainnya, pembelian buku, bahan-bahan perlengkapan seperti bangku kuliah dan sebagainya, pembelian tanah, bangunan kuliah, laboratorium, perlengkapan, serta bahan dalam laboratorium. Dan hal lainnya yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan, seperti penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Biaya tidak langsung di sini berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh keluarga atau anak yang belajar untuk keperluan sekolah. Privat cost adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya. Social cost adalah sejumlah biaya sekolah yang dibayarkan oleh masyarakat. Monetary cost adalah pengeluaran dalam bentuk uang atau materi. Non-monetary cost adalah semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun dapat dinilai ke dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Misalnya persiapan materi, waktu, tenaga, dan lain-lain. Demikian dari kami mengenai konsep biaya pendidikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator
Demikian tadi pemaparan dari rekan-rekan saya terkait materi pembiayaan administrasi pendidikan. Selanjutnya, dia akan melanjutkan materi terkait ruang lingkup administrasi pembiayaan pendidikan. Nah, dalam ruang lingkup administrasi pembiayaan pendidikan ada 4, yaitu yang pertama ada perencanaan atau penganggaran keuangan yang disebut budgeting, yang kedua ada tahap pelaksanaan sering disebut accounting, dan yang ketiga ada tahap penilaian sering disebut audit. Selanjutnya yang terakhir yang keempat yaitu laporan pertanggungjawaban. Nah, mari kita bahas dari satu persatu. Yang pertama, perencanaan atau penganggaran keuangan. Menurut Nanang Patah, penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran, dan anggaran atau budget adalah merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, yang kedua yang dimaksud dengan tahap pelaksanaan. Tujuan dari sistem akuntansi ini adalah untuk memastikan bahwa data keuangan dan transaksi diinputkan secara tepat ke dalam catatan akuntansi, serta laporan-laporan yang perlu disajikan secara akurat dan tepat waktu, dan masing-masing pencatatan ditentukan dengan mengidentifikasikan angka yang diinput ke sistem akuntansi seperti buku besar, jurnal, dan buku cek. Selanjutnya yang ketiga, tahap penilaian, sering disebut sebagai auditing. Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu laporan pertanggungjawaban. Nah, laporan pertanggungjawaban yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pembiayaan yang dilakukan secara terperinci dan transparan sesuai dengan sumber dananya. Demikian ruang lingkup administrasi pembiayaan pendidikan. Selanjutnya, mari kita bahas prinsip-prinsip pengelolaan administrasi keuangan sekolah. Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di samping untuk prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut kami akan bahas masing-masing prinsip tersebut, mulai dari transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Yang pertama, transparansi. Nah, transparansi dalam lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangannya, jumlahnya, serta rincian penggunaannya. Selanjutnya, akuntabilitas dalam administrasi keuangan sekolah. Akuntabilitas keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, efektivitas. Efektivitas dalam administrasi keuangan dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, di mana mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi. Karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi misi lembaga. Demikian yang dimaksud dengan efektivitas. Selanjutnya yang terakhir yaitu efisiensi dalam administrasi keuangan sekolah. Nah, yang dimaksud sebagai efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan dan pengeluaran, yaitu sering disebut input dan output, atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal. Pertama, dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Yang kedua, dilihat dari segi hasil kegiatan. Dapat dikatakan efisiensi kalau dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya, baik kuantitas
kuantitas maupun kualitasnya. Demikian materi